Selamat sore, Cacis Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Laptop aku agak lemot gitu, nggak tahu kenapa, tapi insya Allah udah benar. Um, Suaraku jelas ya? Kalau nanti misalkan suara aku um, putus-putus atau delay gitu, please let me know di chat supaya aku ganti koneksiku atau aku restart koneksi aku. Alright then, kita kita mulai kelas hari ini. Selama 1,5 jam ke depan kita akan bahas soal latihan di pertemuan ke-6. Nah, tadi siang pas lagi istirahat kerja gitu, aku cek banyak chassis juara yang udah ngumpulin latihan soalnya. Berarti banyak juga yang udah cobain, bukan cobain, yang udah berusaha mengerjakan soalnya. Gitu. Nah, kira-kira soal pertemuan ke-6 ini gampang nggak atau sulit? Kasih komentar kalian dong, biar aku biar aku bisa eh, kira-kira. Berarti soal yang kayak gitu itu cukup mudah buat sesi juara. Berarti next time kita bikin soal yang lebih challenging lagi. Atau misalkan soal yang hari ini itu menurut sesi juara terlalu sulit atau membingungkan, kita bisa sesuaikan. Kayak gitu. Dari 1 sampai 5 deh. Dari 1 sampai 5, satu tuh kayak yang gampang banget. Kalau 5 yang susah banget. Menurut kalian ratingnya berapa? Buat soal akademik hari ini. Ada yang gampang banget, ngerasa gampang banget. Riva, what do you think? Menurut kamu soal bahasa Inggrisnya gampang banget apa sulit banget? Riva udah ngerjain belum sih? Ntar aku cek ya. Aku tanya ke Riva jangan-jangan Aknaila sore tadi. Oke. Adinda, Nikadek, Rasyana, Shiva, Kevin. Oh, Riva ngerjain loh. The best. Sebelum sebelum Riva ada Zakia. Oke, nice. Oke, mantap. Banyak yang ngerjain. Kalau menurut Shiva deh, menurut Shiva gimana? Soal hari ini gampang atau sulit atau biasa aja? Menurut Shiva Nurmala, ada yang gampang, ada yang sulit juga. Oke. Ada yang gampang, ada yang sulit. Alright. Berarti kayak setengah-setengah gitu ya, susu. Oke, kalau kata hmm, Aknaila juga, kata dia kayak tengah-tengah gitu. Berarti ditambahin kesulitannya kayaknya masih bisa ya. Enggak. Alright. Thank you for your opinion, everyone. Kata Kevin gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, oke. Understand. Yang gampang kata kalian yang grammar atau yang reading? Dan yang susah yang mana? Nanti kita bahas mulai dari yang susah dulu soalnya. Yang grammar dulu apa yang reading dulu? Yang grammar, oke. Berarti urut kalau gitu ya. Kalau gitu kita bahas mulai dari yang grammar. Aku share screen aku. Eh, kegedean lagi. Tunggu ya. Oke. Em, ini dia. Eits.
Ini harusnya latihan atau pembahasan ya? Latihan ini harusnya. Oke, oke. Screen aku, soal yang aku share udah kelihatan ya? Satu, dua, tiga itu nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Teman-teman chassis juara diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Ini tuh kayak materi pembahasan kita kemarin gak sih ini? Yang whom, who, which. Terus ini ada nomor tiga juga. Preposition, and then nomor empat, nomor lima, nomor enam. Seperti biasa ada soal untuk mencari grammar error. Terus nomor 7, 9, 10. 7, 8, 9, 10 ada reading. Oke. Alright, kita bahas soal nomor satu dulu. Wait a minute. Oh, dah. Oke. Nomor satu, my cousin um titik 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 football when he injured his leg. Nah, aku lihat di soal latihan yang bulan ini ada beberapa soal yang tipenya tuh simple past tense sama past continuous itu jadi satu kayak gini. Ada simple past setelah when, ada juga past continuous. Tapi dalam satu kalimat yang sama gitu. Nah, pada dasarnya kalian itu diminta untuk mengisi atau memberikan verb kata kerja yang tepat untuk kalimat itu. Nah, biasanya tuh aku jelasinnya kalau kalau ada soal yang kayak gini, eh kan ada dua itu ya, ada dua aktivitas. Sebentar aku pakai mana ya yang gampang? Pakai ini. Nah, kan ada kayak ada dua aktivitas kan. Aku pakai warna gini. Ini aktivitas yang pertama. Terus tapi semua aktivitas itu terjadi di masa lampau. Semuanya terjadi in the past. Misalkan kita sekarang di sini. Nah, ini tuh masa lalu yang garis hijau. Berarti ini harusnya beda warna ya? Nggak, udah nggak apa-apa. Yang tegak ini sekarang ya. Nah, ini masa lalu. Nah, terus semua kejadian itu tuh berada di masa lalu. Tapi ada background activity-nya. Nah, background activity-nya itu biasanya dijelaskan dengan, wow, gede banget. Pas continuous. Pas continuous itu was atau were ditambahin verb ing. Oke. Nah, background activity-nya kan pakai past continuous. Ketika aku sedang belajar, ya misalkan when I was learning English, Mira tuh nama orang misalkan ya. Mira knock my door. Gitu. Jadi pas di tengah-tengah aku belajar bahasa Inggris, tiba-tiba ada yang ngetok pintu aku gitu. Nah, terus di tengah-tengah ini, di tengah-tengah ini ada kejadian yang terjadi. Jadi kayak kejadiannya tuh belum selesai. Aktivitas aku tuh belum selesai gitu. Terus tiba-tiba ada kejadian lain. Nah, itu tuh pakainya simple past tense. Simple past tense, super duper easy. Kita cuma pakai verb 2 aja. Ting tung. Nah, sama kayak ini. Berarti my cousin is playing football. My cousin are playing football. My cousin was playing football atau my cousin played football when he injured his leg. Sepupu aku sedang bermain sepak bola ketika dia melukai tangannya. Kayaknya ini tuh kebalik deh. Ini tuh harusnya
Ini tuh kayak harus, ini tuh in my opinion, when-nya itu ditaruh di, tunggu aku cek lagi. Tapi ini jawabannya berarti seharusnya yang ini, was playing. Apakah bisa aku tandai? It's, nggak bisa aku tandain. Ya udah deh. Jawabannya yang nomor satu ini D, tapi in my opinion, menurut pendapat aku, iya ditandai sama Kanisa juga nggak apa-apa. Pokoknya jawabannya yang D. eh Jawabannya yang D terus habis itu, bentar aku pikir lagi ya sambil aku ingat-ingat. Harusnya tuh my cousin, when my cousin played football, he injured his leg gitu. Harusnya when-nya di depan. Ya Kanisa, terima kasih sudah menjadi asisten aku. Jawabannya D, benar. Bisa nggak sih? Sepupu aku sedang bermain sepak bola ketika dia melukai lengannya. Aneh kan? Harusnya tuh kayak gini kalimatnya. When-nya di depan. When my cousin was... Aku tadi mikir-mikir ini kan. Terus kayak ini tuh aneh nggak sih gitu. When my cousin was playing football, ketika sepupu aku lagi main sepak bola, he ini alay. Nah, he injured his leg. Atau dibalik jadi uh, my cousin injured his leg. Jadi kayak lebih secara grammar nggak ada masalah, tapi secara makna kayak rada aneh gitu. Mas, sepupu aku sedang bermain sepak bola ketika dia melukai, ya kan aneh kan? Harusnya ketika sepupu aku sedang bermain sepak bola, pas dia lagi main sepak bola, di tengah-tengah permainan sepak bola itu dia melukai kakinya gitu. My cousin injured his leg when he is playing football. Nah, harusnya kayak gini supaya maknanya lebih masuk kalimatnya. Tapi jawabannya was playing bener. Cuma when-nya aja yang harusnya dipindah ke depan gitu. So far ada pertanyaan nggak tentang ini? Tentang kalimat simple past sama past tense? Atau mau latihan? Aku kayaknya punya latihannya deh. Kalau ada pertanyaan, boleh dikirim ke chat box sambil aku cari soal latihannya ya. Hmm. Inggris, nah ini dia. Oops. Simple past and past continuous. Present continuous, past continuous. Ini 5 dan 6. Let's check it here. Hmm, uh, we fell asleep. Iya bener nih. Oke, nih aku share my screen supaya kita latihan tentang ini. Ada pertanyaan nggak tentang penggunaan simple past sama past continuous? Intinya dua-duanya tuh udah terjadi, maaf. Udah terjadi di masa lampau, yang satunya jadi background activity. Yang jadi background activity itu pakainya to be verb ing. Was.
verb ing atau were verb ing, tergantung subjeknya. Terus habis itu kejadian yang tiba-tiba terjadi itu pakainya simple past. Verb 2 aja. Nah, aku share screen aku yang ini. Nah, kurang gede kayaknya ya. Aku gedein dulu. Nah, oke. Harusnya oke nih. Nah, ini tadi gambar timeline yang aku coba gambar, tapi gambarku jelek banget, sorry. Nah, ini tuh kita sekarang di sini. Now, sekarang. Nah, garis sebelum ini itu pas atau masa lalu, masa lampau. Nah, I started doing, aku mulai melakukan sesuatu. I was doing, aku sedang melakukan sesuatu, tapi tadi aku sedang, nah kayak gitu. Nah, ini I finished doing, aku udah selesai. Nah, semuanya ini past tense. Nah, terus abis itu contoh soalnya itu ada di sini. Aku gedein lagi deh, kayaknya terlalu kecil. Nah, mantap. Contoh nomor satu, Matt phoned while we were having dinner. Matt menghubungi ketika kami sedang makan malam. Jadi, di tengah-tengah kita makan malam, si Matt telepon. Tapi, dua activity ini, phone sama having dinner, ini dua-duanya in the past. Gitu. Terus, yang kedua, it was raining when I got up. Kalau it was raining when I got up, berarti background activity-nya yang mana? Aktivitas yang terjadi duluan yang mana? Hujan dulu atau aku bangun tidur dulu? Boleh dikomen? Aktivitas mana yang terjadi duluan? Raining-nya atau got up-nya? Kata Siva raining-nya. Yes, Siva correct. Bener banget. Jadi, udah hujan, terus di tengah-tengah hujan, itu aku baru bangun tidur. Meaning to say, pas aku bangun, masih hujan. Gitu. Nah, yang ketiga, I saw you in the park yesterday. Aku lihat kamu di taman kemarin. You were sitting on the grass and reading a book. Aku lihat kamu di park, di taman kemarin. Jadi kayak dia cuma sekilas gitu lihat. Kamu sedang duduk di rumput dan membaca buku. Jadi ini yang terjadi duluan, terus tiba-tiba aku lewat. Terus aku lewat gitu. Nah, yang terakhir, I hurt my back while I was working in the garden. I hurt my back. Ya, oke. While I was working in the garden. Berarti manakah activity yang terjadi duluan untuk kalimat ini? Maaf. Untuk kalimat yang terakhir ini, melukai punggungku atau ketika aku sedang bekerja di kebun, di taman. Aktivitas yang pertama terjadi yang mana nih? Working in the garden, Kak. Ya, aku setuju sama Nikadek, aku juga setuju sama Siva. Jadi pas tengah-tengah dia lagi kerja di kebun, dia melukai punggungnya gitu. Oh iya, ini ada contoh yang bagus buat membandingkan. When Karen arrived, we were having dinner. When Karen arrived, we had dinner. Hmm, mm, 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 mm. Mhm, oke. Kita bahas yang ini ya, biar kita bisa compare atau kita bisa bandingin. The first one is when Karen arrived.
we were having dinner. Jadi, ketika Karen datang, kami sedang makan gitu. Jadi kita udah mulai makan dulu sebelum Karennya datang. Sedangkan yang kedua ini, when Karen arrived, we had dinner. Maksudnya adalah ketika Karen sampai, habis itu kita makan. Kita makan malam gitu. Jadi kalau yang kedua ini menunjukkan susunan aktivitas, urutan aktivitasnya. Jadi kita baru makan kalau Karen udah datang gitu. When Karen arrived, we had dinner. Tapi kalau yang pertama ini, when Karen arrived, ketika Karen datang, we were having dinner. Kita udah mulai makan. Jadi beda penggunaan to be, beda penggunaan verb itu bisa mengubah makna atau artinya juga. Kayak gitu. Sampai sini so far ada yang mau ditanyain atau aman? Aman. Oke, kalau yang itu tadi aman, kita coba kerjakan latihan 6.2. Kita kerjain sebagian ya, coba ya. So, nomor satu, contohnya. Ini, oh ya, tugas kita di sini adalah untuk mencocokkan. Kira-kira aktivitas yang ada di box ini itu cocoknya sama aktivitas yang mana? Yang di box sebelahnya gitu. Kayak contohnya di sini adalah when I got to the cafe, jawabannya F. My friends were waiting for me. Pas aku sampai di cafe, teman-teman aku udah nunggu aku. So, teman-temannya datang duluan, terus dia baru datang. Jawabannya yang F. Kita coret kali ya biar nih biar jelas. Nah, ini udah nggak boleh dipakai. Terus kita nomor dua. We fell asleep. Kita ketiduran. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? When she was living in Rome, ketika dia sedang tinggal di Roma, atau she was working in a clothes shop, atau when I was driving home, atau but nobody was watching it, atau while we were watching a film, atau because he wasn't feeling well. Kira-kira nomor dua, pasangannya yang tepat yang A, B, C, D, E, atau G, boleh dikirim di chat box. Eh, maybe rada rada ragu-ragu ya. Kalau itu berarti we fell asleep while we were watching a film. That is correct. Benar. Kita ketiduran pas di tengah-tengah kita nonton film. Jadi jawabannya adalah E. Good job. Kita coba lagi nomor tiga. Amy learn Italian. Amy belajar bahasa Itali when she was living in Rome atau she was working in a clothes shop atau ketika dia sedang nyetir ke rumah atau yang mana? A, B, C, D atau G. Nah, makin sedikit nih pilihannya. Nomor tiga, what is the answer? Em, menurut Shiva jawabannya B. Ada opini lain? Aknaila A. Oke, ada yang ada yang berbeda pendapat? Selain A sama Aknaila A. Nikadek A. Oke. Right, benar. Jawabannya ini. So, Amy learn Italian. Amy belajar bahasa Italia ketika dia sedang tinggal di Roma. Jawabannya adalah A, nomor tiga. Roma, Italia. Nah, ini. Nomor empat.
Tom didn't come out with us because he wasn't feeling well. Right, benar. Good job everyone. Tulisanku, aduh ya, maaf lah ya. Because he wasn't feeling well. Nomor 5. The car began to make a strange noise when I was driving home. Ya, ketika aku lagi nyetir, benar, benar Siva Agnaila. Thank you, Kevin. Thank you. eh Tiba-tiba mobilnya ngeluarin suara aneh. Nomor 6. The TV was on. Kalian cepet banget jawabnya. The TV was on, but nobody was watching it. Benar. TV-nya tuh nyala aja gitu, tapi nggak ada yang nonton. Em, ini D. Terakhir berarti when I first met Jessica, she was working. Benar. Good job, everyone. Ada pertanyaan nggak yang di sini? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman kita balik ke soal latihan. Screen 2. Oke. The farmer, blah blah blah, I met yesterday had a wife and 3 children. Ih, ini kayak pembahasan kita seminggu yang lalu nih. Perbedaan whom, which, sama who. Kira-kira nomor 2 kalian jawabnya yang mana? Nomor 2, the farmer whom I met yesterday had a wife and 3 children. Ntar aku baca lagi komentarnya. Shiva A, ada yang beda pendapat nggak? Atau semuanya sependapat sama Shiva? Sependapat. Aku anggap semuanya sependapat sama Shiva, oke? So, ya, benar Shiva jawabannya A. Karena setelah kata hubung itu ada pronoun, ada kata ganti I, maka jawaban yang tepat adalah whom. Dan whom itu kan menerangkan orang. Jadi ada whom, ada whose, ini menerangkan orang. Dan si farmer, petani, itu kan juga manusia, dia orang. Berarti pilihannya antara whom sama whose. Kalau whose itu dia menerangkan kepemilikan, whose land yang rumahnya, whose bag yang tasnya, whom laptop yang laptopnya kayak gitu. Sedangkan di dalam kalimat ini tidak ada konteks yang akan konteks benda atau noun yang dimiliki oleh si farmer. Jadi jawabannya A, benar. Nah, nomor 3 ini tuh kayaknya aku sedikit tadi aku sempat tanya-tanya juga ya, karena aku ragu-ragu sama jawab sama kalimatnya sebenarnya. Tapi aku mau tahu dulu sebelum kita bahas. Kalian nomor 3 jawabannya apa tuh? On, for, in, atau at? C. Muhammad Rifa C. Syifa Nurmala juga C. C itu berarti in ya. I will visit my aunt in next week with my sister. Oke. Oke. Sekarang kita cek. Ntar aku cek pembahasannya tadi tuh kayaknya ini tuh yang kurang tepat ada di kalimatnya, tapi kita cek lagi. Oh, oke. Oke, so sebenarnya di sini itu harusnya kayak gini. Aku tulis kalimatnya buat teman-teman. Tunggu, aku cek lagi ya. Nih, kayak misalkan kalimat ini tuh.
Nah, harusnya kayak gini. Misalkan mau pakai kata next week. Berarti I will visit my aunt next week gitu langsung with my sister. Jadi kalau udah pakai next week itu nggak usah pakai kata in on at for gitu nggak usah kecuali dia misalkan kayak gini I will visit my aunt on Sunday. Nama hari berarti pakai on atau I will visit my aunt. Bentar, yang pakai in tuh berarti uh, in February. Ada yang mau masuk, tunggu. Admit. Nah, in February, nama bulan gitu. Tapi karena pakainya next week di kalimatnya ini, jadi sebenarnya ini tuh udah nggak perlu preposisi lagi. Gitu, gengs. Jadi ini kita anggap ini bonus, tapi penjelasannya kayak gini ya. Supaya next time kalian dapat soal tentang preposisi, kalian udah bisa jawabnya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang preposisi. Preposisi kan ada tiga, in, on, sama at. Nah, kita bisa mulai dari yang paling luas, penggunaan in, misalkan. Aku tulis di sini. Nah, yang kalian pahami so far sejauh ini, in itu dipakai untuk apa aja? Kalau waktu ya, ini keterangan waktu. In untuk menerangkan apa aja? Any idea? Kayak misalkan contoh aku di sini, berarti in untuk menerangkan apa nih? Eits, ampun deh. Aku tuh nggak hafal-hafal deh sama season, month, sama year. Good job, Siva. Yes, benar banget. Jadi, in itu tuh bisa buat nerangin tahun. Contohnya, in 2006, in 1945, misalkan. Setelah in, itu ada on, tapi kita bahas in dulu deh. Nah, terus habis year ada juga month. Kayak yang aku tulis tadi, aku ada February. Berarti kayak in July, in May, itu pakainya in. Terus ada lagi bener banget, Shiva ada season. Tapi season tuh di sini, di Indonesia kayak kurang common ya, karena kita cuma punya musim hujan sama musim panas doang. Tapi kalau di luar negeri, apalagi yang 4 musim, it is like in summer, in the winter, in the autumn gitu. Sama satu lagi tuh ada juga untuk ngomongin em, abad. Jadi in itu cakupannya yang paling luas. In the abad sekarang abad ke-21, 21st century. Misalkan kayak gitu. Sama ada lagi in itu dipakai buat nerangin waktu yang kayak misalkan in the morning, part of the day, in the afternoon, in the evening gitu. Kecuali night. Kalau night pakainya at night. Kecuali ya, pengecualian. Nah, ini penggunaan in. Kalian boleh screenshot dulu. Aku hitungin sampai 3 supaya bisa di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Terus habis itu udah ada in. Sekarang kita bahas yang on. On buat bahas apa aja? Buat menerangkan apa aja nih kalau on? Dia lebih sempit lagi. Kalau in buat tahun, buat bulan. Kalau on lebih sempit lagi.
Kira-kira untuk menjelaskan apa aja? Any idea untuk ngomongin day atau date? Oke. Oh ya, ini kayak contoh aku ya, on Sunday. Ya, thank you Shiva. So, benar. On itu buat ngomongin hari. Kayak aku contoh on Sunday, on Thursday hari ini. Terus ngomongin date, tanggal. Eh, misalkan on January 25th, tanggal 25 Januari gitu. Terus, oh iya, kalau mau ngomong weekend itu pakainya on. Tapi langsung ya, on the weekend. Kalau di soal ini kan pakai next ya. Jadi sebenarnya udah nggak perlu preposisi. Tapi kalau misalkan kita mau ngomong di akhir pekan, kita ngomongnya on the weekend. Terus, ya kayak gitu, on. Terakhir, yang paling spesifik itu ada at. Kalau at dipakai buat menerangkan apa nih? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah dengar? Pokoknya at itu tuh kayak spesifik banget. Iya, benar, Shiva. At itu kayak waktu yang paling umum digunakan adalah waktu kayak misalkan at 6:30 p.m. Atau bisa juga tadi aku bilang at night kayak waktu yang spesifik di malam hari sama misalkan at the moment sekarang banget. Let's meet at the lunchtime. Ayo kita ketemu di jam makan siang. Nah, jam makan siang berarti em, asumsinya sama ya. Kita memiliki jam makan siang yang sama gitu. At the lunchtime. Nah, ini boleh di. Oh, kayaknya aku punya gambarnya yang lebih bagus deh. Ntar aku cari dulu. Semoga ketemu biar teman-teman bisa dapat yang lebih. Oke, screenshotnya. Aku bisa. Oh iya benar nih. Aku kirim ke chat. Dah, ini teman-teman bisa download. Semoga nggak pecah ya. Harusnya nggak. Nah, ntar kalau misalkan pecah aku kirim ke WhatsApp. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman? All good? Oke, aku anggap everything is good ya. Nah, kita moving on to the next questions. Questions 4, 5, 6. Itu kita cari grammar yang salah atau find the error. um, ya, grammar error. Kita cari yang salah, terus ntar kita benerin ya. Kita cari tahu yang bener nulisnya kayak gimana. Kita mulai dari nomor 4. Though aluminum is more common than iron, it is extremely difficult to break their hold on other atoms. Their hold on other atoms. So, nomor 4, menurut kalian jawabannya yang mana? A, B, A, though aluminum. Walaupun aluminium. It is extremely. Their hold other atoms. Menurut kalian jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Nomor 4. Atau masih pada ragu-ragu atau udah yakin nih? Ada yang udah yakin nih jawabannya apa?
Punya Aknaila. Aknaila, what do you think? What is your answer for number four? Jawaban Aknaila yang nomor empat? D, maybe, Kak. Other atoms. Oke, Aknaila D. Ini tuh ngebingungin sih memang, sejujurnya. Aknaila D, oke. How about Rastiana? Rastiana Dwi Kurniawati. Jawabannya apa? Hmm, Rastiana C. Oke. Oke, kita bahas ya. Though aluminium is more common than iron. Berarti walaupun, kata hubung, walaupun aluminium lebih umum daripada besi, it is. Though aluminium itu berarti nggak ada masalah. Penggunaan though di sini oke-oke aja. Though subject verb, though kata hubung, aluminium subject, is-nya verb, is more common than iron, it is. It ini berarti merujuk pada aluminium. Aluminiumnya singular, penggunaan kata gantinya it. I'm sorry. Kata kerja gantinya is. It is extremely difficult. Ini juga bener ya, B. To break their hold on together atoms. Oh, oke. Nah, karena di sini it merujuk pada aluminium yang singular, maka yang C, there, ini harusnya sesuai juga, gitu. Jadi satu kalimat tuh biar kompak, karena kan subjeknya aluminium yang awal. Terus kata gantinya it. Berarti there dalam kalimat itu perlu diubah menjadi their kan miliknya tapi salah miliknya tapi plural milik mereka misalkan their book berarti buku-buku mereka terus misalkan aku punya lagi his book berarti bukunya dia tapi dianya laki-laki atau her book bukunya dia tapi dianya perempuan. Nah, kalau benda berarti kita bisa pakai its. Its hold kayak pegangannya, bukan, bukan pegangannya, ikatannya. Ikatannya on atom-atom yang lain. So, nomor 4 jawabannya C, their ini harusnya berubah menjadi its. Karena depannya, maaf, karena subjek pertamanya aluminium, kata gantinya it, berarti kata ganti kepemilikannya juga harusnya its supaya seragam, supaya seragam. Kalau ini ya their sendiri harusnya depan-depannya juga they atau mereka atau plural. Kayak gitu. I hope it makes sense everyone. Tapi emang aku tadi ngerjain ini juga rada-rada harus harus teliti banget. But that's okay. Ada pertanyaan nggak tentang nomor 4? Oh ya, other atoms ini benar karena other kan maksudnya kan kayak yang lain gitu ya. Nah, ini menjelaskan atoms si plural atau banyak. Jadi nggak masalah, benar. Kita move on ke soal nomor 5. This school has so much rules that confused me. This school singular. Verbnya has. This school has. Berarti yang A benar atau salah? This school harusnya has atau have? Sekolahnya cuma satu. Berarti yang A benar atau salah? Ada any idea? Kata Shiva benar. Oke, yes. Karena subjeknya this school cuma satu, maka verbnya atau kata kerjanya itu has. Benar. Has so much rules. So much rules.
Rules itu benar. Rules boleh dikasih S karena dia countable. Dia bisa rule satu, kalau banyak berarti rules. Tapi karena dia countable, berarti ini depannya bukan much. Karena much itu untuk sesuatu yang uncountable. Kayak misalkan much sugar, much water, much apa lagi ya misalkan. I do not like much salt. Aku nggak terlalu suka garam yang terlalu banyak. Gimana sih? Aku nggak suka garam yang terlalu banyak. Nah, ini harusnya much yaitu untuk um, uncountable noun. It's sedangkan kalau rules bisa dikasih s belakangnya, kita harusnya pakai many karena dia countable. Gitu. Kayak misalkan aku punya banyak murid, berarti much atau many? Much students atau many students? Many students, benar. Misalkan aku punya banyak, maaf, much candies. Misalkan aku punya banyak candies. In much atau many? Permen yang banyak. Many candies. Oke. Terus misalkan aku punya, hmm, tunggu, aku ingat-ingat dulu ya. Much. Tadi contoh-contohnya udah aku sebutin lagi di depan. Yang belum aku sebutin. Ini tuh ya udah gak apa nih. Liquid. Um, liquid. Soap. Hmm. Berarti much atau many? Mhm. Kata Rastiana much, benar. Karena liquid kan kita nggak bisa hitung ya, kayak uncountable gitu. Jadi dia pakainya much. Satu lagi deh. Aku memiliki banyak keberuntungan. Much, many. Nah, kalau luck keberuntungan, benar Aknaila. Keberuntungan juga uncountable, kita nggak bisa bilang luck pakai S. Jadi tulisannya much, much luck gitu. Nah, tentang much sama many, teman-teman Chassis Juara ada yang mau tanya nggak? Aman? Boleh di screenshot kali ya, yang terutama yang atas infonya perbedaan much sama many. Aku hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Aku hapus. Clear all drawings. Oke. Terakhir, untuk soal error recognition, nomor 6. In science and daily life, what does critical thinking involves? Oke. Kita cek yang A. Atau aku cek jawaban kalian dulu deh. Nomor 6, kalian jawabnya apa nih nomor 6? In science and daily life, what does? Oke. Yang A, B, C, atau D? Aku tanya Kevin deh. Kevin, nomor 6 kamu jawabnya apa? Kevin D. Oke. Kalau Rido. Rido nomor 6 kamu jawabnya apa? A, B, C, atau D?
Oh, kayaknya Rido masih mikir ini, guys. Oke. Iya, bener. Kevin. Thank you so much for the answer, Kevin. Kevin jawabannya bener. Jadi, in science and daily life ini kayak nggak ada masalah gitu. Karena kehidupan sehari-hari kan, daily life, bener. What does critical thinking? Nah, ini tuh sebenarnya ya harusnya biar nggak mengecoh. Yang C ini sebaiknya enggak di garis bawahin. Karena kalau harusnya salah satu aja nih garis bawah antara critical thinking atau does. Nah, kita anggap critical thinkingnya benar. Hmm, iya benar-benar critical thinking benar, maka kata gantinya it, so pakainya does. What does critical thinking involve? Karena di sini udah pakai es, involve-nya verb satu aja aturannya. Kalimat tanya yang pakai does itu diikuti verb one. Verb one aja, nggak pakai es, nggak pakai es. So jawabannya D. Benar. Oke, gitu. Lanjut kita ke soal reading. Hmm, oh iya, soal reading ini tuh bahas apa sih, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira teks ini itu membahas tentang apa? Aknaila, what do you think, Aknaila? Paragraf ini dia ngomongin apa sih? Rastiana Dwi Kurniawati ada ide nggak? Atau ingat nggak kira-kira teks ini tentang apa? Hmm, kayaknya kalian udah pada lupa ya. Oke, jadi em, teks yang ini dari sini sampai sini, whether a tree is coniferous or deciduous, whether it bears fruit or not, whether it grows in the tropics or in the temperate zone, every tree has three parts. Jadi sebenarnya paragraf ini itu sedang ngomongin tentang pohon. Udah dia ngomongin tentang pohon aja. Kayak di mana-mana yang namanya pohon itu tuh sama. Dia punya akar, dia punya terang, batang, dan dia punya crown. Crown di sini, di dalam teks ini, crown itu dijelaskan sebagai the crown of tree consists of the branches, apa tuh namanya? Cabang-cabang, batang-batang, leaves, daun, terus sama buah. Itu namanya crown, kayak mahkota, mahkota dari sebuah pohon gitu. Terus dia jelasin nih fungsinya roots, akar, fungsinya the trunk, batang, terus fungsinya the crown atau fungsi mahkotanya itu untuk apa aja. Nah, dengan kita mengetahui em, topik dari teks tersebut, harusnya kita bisa jawab soal nomor 7. So, the main information of the text is about apa tuh? Kata Shiva B. Oke. Alright, yes, benar banget Syifa. Jadi, gagasan utama atau informasi utama dari teks di atas ini adalah tentang common function atau fungsi-fungsi yang umum dari bagian-bagian si pohon. Jawabannya adalah B, nomor 7B. Terus nomor 8, trees are very important for the life of human beings because
Berdasarkan teks ini, kenapa pohon-pohon itu sangat penting untuk kehidupan manusia? Hak Naila sebagai oksigen, Kak. Iya, betul, Naila. Ak Naila, sorry. Nah, itu tuh jawabannya ada di bagian yang bawah. Benar. Mm, jadi they contribute oxygen to the atmosphere. Their leaves produce carbon dioxide. Padahal carbon dioxide bukan diproduksi ya, kalau di sini dia bilangnya kayak apa namanya? Diserap gitu. The leaves absorb, diserap bukan diproduksi. Terus fotosintesis absorb carbon dioxide. Fotosintetis iya, fotosintesis absorb carbon dioxide. Iya, bisa, tapi ini bukan untuk human being, ini untuk si pohonnya sendiri. Terus they contribute oxygen, iya benar. The atmosphere and give oxygen to the atmosphere, benar. Terus they protect human beings against wind and storms. Ini juga iya, tapi sayangnya di teks itu nggak dijelasin gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, nomor 9. The most important woody part of the tree is bagian berbatang yang paling penting dari sebuah pohon adalah nomor 9 jawabannya yang hmm, benar Rastiana. Nomor 9 jawabannya adalah branches karena dijelasinnya bagian yang berbatang tapi yang paling penting. Nah, itu tadi dijelasin di sini. The trunk which is the most important woody part of the tree. Kan di sini dia bilangnya trunk batang, tapi di sini nggak ada opsinya batang trunk, tapi kita bisa pilih ini branches, sinonimnya. Terus terakhir, what is the synonym of the underlined words? Underlined words-nya adalah absorb, menyerap. Absorb. Absorb, menyerap, berarti sinonimnya yang mana nih? Detach, disconnect, devour, atau accommodate? What is the answer? Menyerap. Eh, iya. Bentar, aku coba cek lagi ya. Devour tuh kayak menyerap tapi secara menghilangkan secara cepat. Iya bisa 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 benar benar benar. So yes, nomor 10 C. Nah, sampai di sini teman-teman Casis Juara ada pertanyaan nggak? Aman. Kalau aman, kita lanjut latihan reading. Tapi kalau mau ada pertanyaan, kita bahas dulu pertanyaannya sambil aku mengeluarkan latihan reading yang tadi udah aku siapin. Hmm, hmm, aman ya. So far nggak ada pertanyaan, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, kita latihan reading bareng-bareng. Nah, soal readingnya tuh kali ini easy, simple banget. Karena kita cuma punya waktu setengah jam kurang. Nah, teman-teman, aku bakal kasih short text, pendek banget teksnya, kayak cuma satu paragraf gitu, tapi ada beberapa teks. Nah,
Di dalam teks itu isinya macam-macam sih. Ada yang tentang apa people experience kayak pengalamannya orang-orang. Terus dalam belajar bahasa Inggris ada juga tentang apa ya tadi kalau nggak salah kapal apa ya? Aku agak lupa. Nah, jadi aku share screenku. Aku share screen aku. Terus teman-teman bisa baca text readingnya. Terus habis itu aku share statement ke dalam chat box. Terus teman-teman cukup jawab apakah statement itu true atau false, benar. Kalau benar true, kalau salah false berdasarkan teks yang aku share. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Maaf salah pencet lagi aku. Any question? Aman? Nanti jawabannya teman-teman Casis Juara bisa dijawab langsung ke chat box juga. Jadi teman-teman tinggal jawab true atau false. Kita coba ya. Kita coba. Ini paragrafnya short, very very short. Jadi aku yakin teman-teman pasti bisa. Ah, sebentar, aku nervous. Wait, ini terus ini. Oke, jadi ini teksnya screen kedua share gedein. Nah, Carlos from Brazil. Teksnya ini ya. Teman-teman bisa baca dulu. Terus statementnya ada di chat box. Arlin, lanjut Kak. Oke, tunggu. Salah-salah mulu. Oke, aku share statementnya. Kira-kira statement itu true atau false? Aku salah ketik. Tunggu, bisa diedit nggak ya? Oh, bisa diedit nih. Aku harusnya I am learning Japanese quickly, although it is very hard. Nah, dah. Is it true or is it false? Mhm. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau jawab? True atau false? Langsung diketik di chat box saja ya. Arlin, true? True tapi pakai tanda tanya. Jadi Arlin kayak masih ragu-ragu. True, benar. Ada lagi yang mau jawab? True maybe Kak. True. Right. True, Kevin. Shiva juga true. Oke, so ya jawab. Bentar. Kalian kok bilangnya true? Nih, di sini nih. I moved to Japan for work. Japanese is very hard. Terus, but I am learning slowly. Kan dia Japanese tuh kayak susah banget gitu kan. Jadi dia belajarnya pelan-pelan. Sedangkan statement yang aku share adalah aku belajar bahasa Inggris quickly, sangat cepat, walaupun itu sangat-sangat sulit. So, jawabannya adalah
Benar, benar Rastiana, benar Arlin. Jadinya false karena bertolak belakang sama yang ini. But I am learning slowly. Benar Kevin, jawabannya jadinya false ya. Kita coba lagi. Statement yang kedua adalah Eits. Hmm. How about this? I only visit temples and try local foods in my free time. Bastiana true. Shiva true. Arlin true. Nah, ini pada lebih yakin ya. Yes, benar. Dia bilangnya in my free time, I visit temples and try local food. My favorite is sushi. Next. Selanjutnya, aku ganti teksnya. Terus aku siapin dulu. Oke. Udah, udah diselesai bacanya. Mhm. This one. Ini statement aku, true atau false? False, false, false. I learn English by myself at the school library. Kalau statement itu salah, benernya gimana dong? Dia belajar bahasa Inggrisnya di mana? Apa yang bikin statement itu salah? Tapi ya sih, jawabannya false. Jawabannya false. Harusnya dia belajar bahasa Inggrisnya di mana? Di kelas. Right. I take classes. Dia kayak ngambil kelas khusus belajar bahasa Inggris gitu. Tidak ada keterangan di perpus. Benar. Gak ada ngomongin di perpus sama sekali. Terus, next. Um, Bentar, wait a minute. Ini second statement aku. Is it true or is it false? Hmm, oke. So, false, false, false. Kenapa false? Kenapa statement itu false? Mhm. Kenapa statement itu tidak sesuai dengan teksnya?
Mhm. Because kata Arin, because in the text only said his friend. Mhm. Mhm. Oke. It's a bit tricky ya, gengs. Sebenarnya si statement itu sebenarnya true jawabannya karena a lot of people itu refer atau merujuk kepada my friends. Friends-nya kan banyak nih, teman-teman aku kasih tahu aku bahwa Inggrisnya itu difficult atau sulit atau not easy. So, seharusnya statement tersebut jadinya adalah true, sesuai sama ini. My friends told me English is difficult, jadinya not easy. A lot of people refer merujuk kepada my friends, teman-temanku. Lebih dari satu. Alright. Kita coba ini udah dua statement kan ya? Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung di chat box saja ya, sambil aku ganti ke teks selanjutnya. Ahmed from Egypt. Tunggu bentar ya, aku cek koneksi aku dulu sambil ini aku bagi screen aku tentang si Ahmed. Maaf ya, koneksi aku mulai error. Nah, oke. Ahmed from Egypt. Ini ya, aku and then tunggu, aku copy statement aku. Terima kasih sudah menunggu, Casis Juara. Nah, chatnya ini. Is it true or is it false? Kevin, true. Rashtiani, true. Shiva, true. True, 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 true. Okay, good job. Yes, I also practice sama dengan learn. Ahmed learns to speak Germany with his neighbor. Right. The second one, Shiva, true. Okay, nice. Yang ini harus teliti, oke? Ahmed, oh, aku salah ketik. Tunggu, aku benerin. Goes hiking twice a week. Um, Ahmed goes hiking twice a week. Is it true or is it false?
Siva, true. Kevin, true. Krastiana, true. True tapi siapa nih yang nggak yakin? Kevin, true. Alright, then yes. The answer is it is true. Karena dia bilang ini kan, the food here is not like in my country, but I like trying new things on Saturday. On Saturday and Sunday, setiap maaf, di hari Sabtu dan Minggu, I go hiking. Berarti kan 2 kali seminggu. Nah, kalau 2 kali seminggu berarti twice a week. Kayaknya suara aku putus-putus ya. Aku matiin video aku ya, biar lebih itu, biar lebih lancar. Nah, terus Ahmed udah. Selanjutnya, terakhir. Tadi Carlos udah kan? Oke. Terakhir, Ling. Ling from China. Oke. Statement dari aku adalah oh, wait a minute. The first statement is this one, and then the second one is this one. False, 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 false. Iya, yakin semua nih kayaknya. Nice job, bener. Oh ya, udah nggak ada yang ragu-ragu karena nggak ada tanda tanya. Karena si Ling ini pergi ke Australia untuk apa dong? To study, benar. I came to Australia to study, jelas banget ya. Nah ini, yang ini hati-hati ya. False. Hmm, baru Shiva nih yang jawab. Yang lain gimana? Yang lain aman. Yang lain aman. Yang lain yakin atau bingung?
Ada yang true, Rostiana, Agnaila, false, Kevin, Emmanuel, false. Oke, false tapi pakai tanda tanya. Karena, oh iya, kayaknya statement ini sedikit membingungkan ya, karena dia tuh bilangnya gini, di kalimat ini, after school and at the weekend, setelah selesai sekolah dan setiap akhir pekan, I go to the beach or learn how to surf gitu kan. Sedangkan statementnya di sini adalah Link learns to surf every Friday. Berarti bisa disimpulkan kesimpulannya bisa langsung false. Karena di sini yang jelas itu tuh adalah at the weekend. Berarti di akhir pekan. Sedangkan after school-nya nggak dijelasin yang hari apa gitu. Bisa jadi after school itu setiap hari, bisa jadi after school yang di hari tertentu. Kalau dari kalimat ini after school berarti ya setiap dia selesai sekolah, which is every day. Tapi karena di kalimatnya tuh every Friday, setiap hari Jumat, maka udah pasti statement ini bertolak belakang dari statementnya. Kayak gitu. Nah, so far, do you have any question, everyone? Ada pertanyaan? Gak ada. Yakin? Gak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Aku tanya chassis juara deh. Kalau nggak ada pertanyaan untuk kelas hari ini, berarti kita udah belajar apa aja? Yang pertama tadi kita belajar tentang di tempat aku hujan deras banget, jadi makin gelap. Oke. Yang pertama tadi, pertama banget kita belajar tentang, masih ingat? Kapan pakai um, past continuous, to be verb, to be plus verb ing, kapan pakai past tense. Terus ada lagi, setelah itu kita belajar apa lagi? Preposisi. Preposisi tadi in untuk menerangkan apa aja? In. Jangan bilang kalian udah lupa ya. Baru beberapa menit yang lalu kita bahas nih, in. In untuk menerangkan apa aja? Masih ingat? Aknaila, Kak Uke mau tanya dong, yang Aknaila ingat tentang in. Oh, langsung dijelasin semuanya. Month, year, sama century. Oke, good. How about Kevin? Kevin, kalau on tadi buat jelasin apa aja, Vin? Lebih kecil daripada tahun, daripada bulan. Apa tuh? Hari, benar. Tanggal, benar. On the weekend. Oke, terus habis itu yang terakhir, at. Shiva. Shiva, do you remember? Kalau at digunakan untuk bahasa apa aja? Time. Benar. Good job. Spesifik banget kalau at itu time. Sama satu lagi yang khusus tuh at night gitu. Di malam hari. Itu pakainya at. So that's all for today's. I hope everyone is learning something new hari ini dan semoga bermanfaat kelas hari ini because I'm very happy to see you guys. So let's meet again next week on Thursday at 6 p.m. Thank you so much everyone. I'll end the class. Bye bye. Assalamualaikum.